Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Bagaimana kabar hari ini para narasumber yang kece-kece? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Puji Tuhan, pastinya kabar baik juga dong. Nah, jumpa lagi dengan saya, Ferry Dandi Pohayo. Dan di video podcast kali ini, saya akan sedikit membahas tentang mencintai diri sendiri. Dan di video podcast ini, saya tidak akan membahas sendiri. Saya ditemani oleh dua narasumber saya yang sekaligus sahabat saya yang cantik-cantik ini. Bisa diperkenalkan nama mulai dari Risma, lalu Isra. Halo, perkenalkan nama saya Risma. Sebagai narasumber. Halo, perkenalkan saya Setya Isra Lestasidi sebagai narasumber juga. Nah, tadinya para narasumber saya sudah memperkenalkan nama. Dan di tengah pandemi sekarang memang mengharuskan kita untuk selalu baik-baik, iya kan? Nah, kita di sini cuma berbincang-bincang yang santai-santai aja. Era pandemi sebenarnya bukan halangan ya kan? Yang pastinya mesti kita lawan dengan kebahagiaan. Nah, betul juga tuh. Mesti dilawan. Ya, semoga dengan perbincangan kita hari ini tidak membuat tegang para narasumber dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Ya, pastinya. Langsung saja kita ke topik, yaitu mencintai diri sendiri. Asik-asik nih. Nah, menurut kalian, ada nggak sih cara yang bisa dilakukan untuk mencintai diri sendiri? Jawabannya bisa diselang-seling aja, biar asik gitu. Pertama dari saudari Risma. Sangat terkesan dengan pembahasan kita nih. Tapi kalau ditanya cara untuk mencintai diri sendiri, pastinya ada tuh, adalah luangkan waktu untuk diri sendiri. Luangkan waktu untuk diri sendiri? Itu yang bagaimana sih? Cara yang pertama untuk mencintai diri sendiri adalah meluangkan waktu dengan baik. Apakah kita tipe pekerja keras atau tipe orang yang membutuhkan liburan jika diperlukan, tidak masalah. Tetapi bayar diri dengan meluangkan waktu untuk istirahat, minimal untuk tidur yang berkualitas. Manusia bekerja untuk dibayar dan bersekolah untuk memulai ilmu. Begitupun dengan diri sendiri yang menginginkan bayaran atas apa yang telah ia lakukan. Kalau menurut saudari Israel, cara yang mencintai diri sendiri itu seperti apa sih? Cara yang kedua yaitu mencari kegiatan sesuai dengan bakat yang akan membantu untuk mencintai diri kita sendiri lebih jauh lagi. Nah, apa hubungannya antara kegiatan dan cinta? Tentu saja ada. Gimana kita melakukan kegiatan yang bisa dan yang kita sukai, maka kita akan sadar betapa bergunanya diri kita dalam bakat tersebut. Nah, banyak orang yang tidak mencintai diri mereka sendiri karena menganggap bahwa mereka tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Padahal bukan seperti itu. Masing-masing manusia memiliki porsinya dan kelebihannya sendiri. Oh, iya. Lalu, untuk cara yang atau tips berikutnya bisa dijelaskan oleh saudari
Risma tentang mencintai diri sendiri? Begini, berhentilah jadi orang lain. Lebih ke jangan jadi orang lain jika ingin mencintai diri sendiri. Teorinya hanya berbicara tanpa benar-benar ingin tahu siapa kita dan bagaimana kita hidup. Untuk itu berhenti jadi orang lain dan percayalah diri menjadi diri sendiri. Kehidupan ini adil jika setiap kita yang berubah diri pasti ada yang suka maupun benci. Jika takut dengan pandangan orang lain, selama kita merasa perubahan diri kita tidak melampaui batas, ya jangan ragu untuk menjadi diri sendiri. Iya. Sampai di sini saya paham untuk bagian itu. Sekarang kita masuk pada cara yang keempat tentang mencintai diri sendiri. Bisa dijelaskan oleh saudari Isra? Nah, kalau yaitu lakukan hal yang disukai nih. Kita bisa melakukan apapun yang membuat kita bahagia, memang terkadang melanggar aturan. Pasalnya belum tentu apa yang kita sukai merugikan atau menguntungkan bagi orang lain. Namun, sesekali peraturan ada untuk dilanggar dan terkadang menyakitkan sih. Namun, jangan keseringan juga karena yang ada nanti kita malah menuai masalah. Bahagiakan diri dengan hal yang disukai oleh diri kita sendiri dan berikan penghargaan tertinggi untuk diri kita sendiri juga. Oh, iya. Tips ini banyak buat orang terkecoh. Tolong disimak baik ya. Nah, sekarang kita lanjut pada tips atau cara berikutnya tentang mencintai diri sendiri. Tolong bisa dijelaskan oleh saudari Risma. Ya, begini. Buang gengsi. Bila kita hidup di bawah tekanan gengsi, tak akan pernah bisa menyenangkan. Hal ini juga mencegah kita untuk mencintai diri sendiri. Karena kita tidak harus hidup dengan bayang-bayang orang lain. Mereka hanya bisa melihat apa perubahan kita dan sejauh mana kita bisa mengerti orang lain. Namun bukan berarti mereka memang benar-benar memperhatikan kita. Wow, ternyata bukan hanya sampah yang kita bisa buang. Yang dibuang ternyata gengsi itu juga penting untuk mencintai diri sendiri. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut pada tips atau cara yang ke-6, yaitu mencintai diri sendiri yang bisa dijelaskan oleh saudari Israel Sasube. Nah, tips yang ke-6 tentang mencintai diri sendiri yaitu menghargai tubuh kita merupakan cara untuk mencintai diri sendiri. Seringkali banyak orang yang merasa minder karena tubuh pendek, perut gendut, atau mata sipit, bahkan kulit hitam dan hal-hal yang lainnya. Semua sudah dipilihkan dan disesuaikan dengan masing-masing pribadinya tanpa harus malu atau minder. Cobalah untuk hargai diri kita dan jangan dengarkan orang lain. Nah, mulai sekarang kita harus menghargai tubuh kita. Memang sangat penting sih untuk menghargai tubuh kita sendiri. Pasti sangat penting. Sekarang kita lanjut. Kita lanjut pada tips berikut atau cara berikut tentang mencintai diri. Itu bagaimana sih untuk mencintai diri? Tips berikutnya bisa dijelaskan oleh saudari Risma mungkin? Nih, saya punya tips ke-7, yaitu perhatikan kebutuhan diri sendiri. Lebih ke tips memperhatikan sama saja dengan menghargai dan juga mendengarkan apa yang membuat kita bahagia.
Perhatikan apa saja kebutuhan kita, meskipun hal tersebut sederhana, layaknya makanan yang Anda sukai. Tempat wisata yang bisa menyenangkan Anda atau Anda sedang butuh hiburan, misalnya nonton film dan hal-hal lainnya. Dengan begitu kita merasa akan lebih mencintai diri kita sendiri. Nah guys, ini kan perbincangan-perbincangan yang dianggap santuy-santuy lah. Sambil sembari kita berbincang-bincang mengenai video podcast tentang mencintai diri sendiri, kita didengarkan lagu dari saudari Isra. Lagu, bisa dibilang lagu rohani lah. Nah, sekarang kita lanjut nih. Karena pembahasan kita ini sudah sangat hot. Kita lanjut pada tips berikut yang akan disampaikan oleh saudari Isra tentang cara mencintai diri sendiri itu bagaimana sih? Nah, cara yang ke-8 ini terdengar sangat menarik, yaitu akhiri hubungan sepihak bisa dianggap sebagai cara mencintai diri sendiri. Nah, kebahagiaan atau hal yang menyakitkan terkadang ditemukan oleh kita sendiri. Nah, berhentilah dari hubungan sepihak, di mana hanya kita yang mengalah, bersabar ataupun hal lainnya, baik dengan teman ataupun kekasih. Cobalah untuk ubah kepribadian dengan tegas dan akhiri. Jika ingin bertahan, cobalah pecahkan masalahnya dan jangan pendam sendirian, karena hal tersebut hanya akan menyebabkan rasa stres. Aduh, teman-teman, makin greget nih untuk mencintai diri sendiri. Sekarang kita masuk pada tips berikut, itu tips 9 tentang mencintai diri sendiri. Nah, mencintai diri sendiri yang bisa dijelaskan oleh saudari Risma yang bagaimana sih? Kalau menurut saya, tips selanjutnya itu jujur pada diri sendiri. Kejujuran yang paling sulit dilakukan adalah jujur kepada diri sendiri. Dan jujur pada diri sendiri merupakan bentuk atau cara untuk mencintai diri sendiri. Seringkali kebohongan kita menjadi gelisah, namun kita mencoba menutupi dan mencoba kuat, padahal kita hanya membuat kita semakin gelisah. Jadi, perhatikanlah untuk menyiksa perasaan dan jujur pada diri sendiri. Iya. Nah, teman-teman, jujur pada diri sendiri kadangkala hal yang kita lupakan. Aduh, jadi terkesan dengan cara untuk mencintai diri sendiri nih. Jadi buat teman-teman, janganlah untuk melupakan pada dan jujur pada diri sendiri. Untuk itu kita masuk pada tips atau cara untuk pembahasan yang berikutnya tentang mencintai diri sendiri itu bagaimana sih, yang akan disampaikan oleh saudari Isra. Nah, caranya tidak jauh-jauh kok, yaitu bersyukur. Kadang kita tidak berterima kasih atas apa yang sudah diberikan Tuhan pada diri kita. Bagaimana dengan orang lain? Hidup tanpa kasih, jantung bermasalah, mental yang terganggu, permasalahan hidup yang rumit hingga mereka memutuskan untuk bunuh diri. Nah, sedangkan masalah kita hanyalah percaya diri dan juga minder. Cobalah untuk bersyukur, maka kita bisa mencintai diri sendiri dengan mata terbuka dan justru bisa melakukan berbagai hal secara maksimal. Nah, teman-teman, cobalah untuk bersyukur, maka kita bisa mencintai diri sendiri dengan mata terbuka dan justru bisa melakukan berbagai hal secara maksimal. Cara yang sering dilupakan itu makin lebih menarik nih, cara yang untuk mencintai diri sendiri. Sekarang teman-teman,
kita lanjut pada tips atau cara selanjutnya yang bisa disampaikan oleh Saudari Ria mungkin. Maaf, Saudari Risma. Ya, kalau menurut saya cara yang terakhir dari saya yaitu jadi pribadi yang berbeda. Udah ke cara yang terakhir nih dari Saudari Risma. Gimana nih penjelasannya tentang cara yang terakhir ini? Ya, jadi pribadi yang berbeda itu seperti menjadi sama dari waktu ke waktu. Bukanlah hal yang menyenangkan, ya kan? Apakah kita tidak merasa bosan dengan hal yang sama terus-menerus? Maka dari itu jadilah pribadi yang berbeda. Kita tidak pernah tahu apa yang akan kita dapatkan di hal yang akan datang. Mana tahu hal tersebut menyenangkan dan membahagiakan, mungkin menjadi kreatif, juga bisa membantu kita menentukan dunia baru, teman baru, kesukaan baru, dan hal-hal yang mungkin tidak pernah kita duga sebelumnya. Pembahasan kita sudah asik ini. Mungkin masih ada tambahan atau cara untuk mencintai diri sendiri yang bisa boleh ditambah oleh Saudari Isra mungkin? Nah, terakhir juga dari saya yaitu dengan cara memperluas pertemanan. Memperluas pertemanan bisa membantu diri kita mencintai lebih dibandingkan sebelumnya. Melihat teman-teman baru yang senang bersama dengan diri kita dan mengetahui masing-masing kelebihan dan kekurangan membuat kita merasa dicintai dan lebih menghargai diri sendiri. Nah, untuk itu penting memperluas pertemanan. Meskipun tidak semua orang yang baik, namun Anda berhak mengenal orang lain, orang yang lebih baik. Nah, akan semakin bahagia bukan jika memiliki teman yang akrab dan dekat dengan kita. Wow, ternyata banyak cara dan tips ya yang bisa kita lakukan untuk mencintai diri sendiri. Benar. Jadi, termotivasi untuk mencintai diri sendiri. Kalau begitu, kalau kita nih sebagai orang bimbingan konseling menghubungkan mencintai diri sendiri dengan bimbingan konseling itu sendiri yang bagaimana sih? Nah, dengan kita nih dari beberapa fungsi yang dimiliki guru BK, salah satu yaitu fungsi perbaikan yang harus ditanamkan pada fungsi perbaikan guru BK akan membantu siswa sehingga dapat memperbaiki kekurangan dan dalam berpikir, berperasaan dan bertindak. Kalau dari Saudari Risma? Betul, mungkin lebih ke seperti maaf deh. Guru BK juga akan melakukan intervensi memberikan perilakuan terhadap siswa supaya memiliki pola pikir yang sehat, rasional, dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat meningkatkan kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif. Ya, betul. Tapi ini merubah pola pikir seseorang tak mudah ya. Banyak yang harus dilakukan pastinya. Harus tercipta juga hubungan yang baik yang dihasilkan antara guru BK dengan siswa yang bermasalah. Karena sebenarnya tak mudah. Siswa baru saja satu kali bertemu langsung bisa percaya dan menerima gagasan yang diberikan oleh guru BK dong. Nah, itu dia. Percuma ya kan jika tidak ada hubungan timbal balik yang baik antara guru BK dan siswanya. Lalu guru BK yang terus memberikan bantuan-bantuan kepada siswa. Siswa juga harus ada usaha untuk memberikan masalah atau memperbaiki masalah yang ada pada dirinya. Iya kan?
Kalau dari saudari Risma? Betul, mungkin lebih ke seperti berusaha menanamkan pada dirinya hal-hal yang baik, selalu berpikir positif tentang apa saja yang akan dilakukan. Memaafkan diri, bersyukur seperti cara-cara yang tadi, yang sebenarnya bisa mendukung untuk bisa mencintai dirinya ke depannya. Sebenarnya semua masalah-masalah yang datang itu tergantung pada diri kita. Tergantung bagaimana cara kita memposisikannya, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Begitupun dengan menyelesaikan, hanya kitalah yang tahu solusi terbaik untuk kita. Iya kan? Kalau dari saudari Isra gimana? Nah, itu dia. Di sini guru BK hanyalah fasilitas atau perantara yang berusaha memberikan solusi terbaik atau memberikan stimulus-stimulus positif dengan keputusan akhir yang tetap kembali pada diri kita masing-masing. Wow, pembahasan yang luar biasa ya. Bagaimana bisa mencintai diri kita sendiri dan mencoba untuk menemukan kenyamanan atau kebahagiaan. Tak ada salahnya untuk mencoba salah satunya. Meskipun jika berlebihan, juga akan membuat kita melenceng alias keluar dari jalur yang seharusnya. Namun, lakukan saja sewajarnya dan sebijaksananya. Selain itu, jangan takut untuk mengekspresikan apapun yang mungkin biasa kita pendam, sehingga tidak terlalu membuat Anda depresi atau tertekan. Dan hubungannya dengan dunia bimbingan konseling, sangat menarik pembahasan kita hari ini. Semoga menginspirasi orang di luar sana untuk lebih mencintai dirinya sendiri. Jadi begini pendengar, yuk kita mencintai diri sendiri. Nah, betul. Ayo cintai diri kita sendiri. Sekian video kita kali ini. Bagi teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, beserta share video kita kali ini. Demikian dan terima kasih. Shalom dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.